Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Keanehan seakan tiada hentinya menimpa Gila Tuak dan Bidadari Jalang. Kali ini, Suto menyerang mereka. Benarkah Suto ada yang mengendalikannya? Temukan jawabannya di video kali ini. Tapi rupanya, dia punya ilmu yang tidak bisa dianggap enteng. 2 kali dia nyaris membunuhku, Gila Tuak. Itu bukan kekuatannya. Bidadari Jalang terdiam seketika, mau membantah namun tak jadi. Ia segera memandang Suto yang masih berdiri dengan kedua kaki sedikit merenggam, seakan ia siap menunggu serangan lagi. Gila Tuak kembali berkata dengan suara pelan, "Seseorang telah mengendalikan dia dari suatu tempat. Jelas orang itu memusuhi aku. Karenanya, aku dibuatnya tak bisa bergerak begini. Siapa orang yang telah mengendalikan bocah itu sebenarnya?" Bidadari Jalang menghempaskan napas, membuang sebagian kemarahannya. "Ih!" Lalu ia berkata dengan suara pelan juga, "Bagaimana kalau kupancing dia dengan serangan, supaya kau bisa mengetahui jurus-jurusnya siapa yang dipakai oleh Suto?" Boleh saja, tapi awas jangan sampai melukai tubuh bocah itu. Kau dan aku akan menderita kerugian besar jika bocah itu sampai mati atau sakit karena seranganmu. Ku coba untuk hati-hati, bisik Bidadari Jalang. Langkah perempuan cantik itu menjauhi si Gila Tuak, seakan ia mencari tempat untuk bertarung dengan Suto. Ia mengambil jarak tertentu dengan sikap siap menyerang atau bertahan. "Siapa kau sebenarnya, ha?" bentak Bidadari Jalang. Suto hanya diam dan tersenyum sinis. Cukup lama ia memandangi Bidadari Jalang dengan sorot pandangan mata seorang lelaki dewasa yang nakal. Bidadari Jalang menjadi gelisah dipandang nakal begitu. Namun, ia berusaha mengendalikan perasaannya agar tidak terpancing oleh pandangan nakal Suto. "Katakan, siapa dirimu sebenarnya? Karena kami tahu kau bukan Suto." Bocah berumur 8 tahun itu masih tetap menunggu serangan dari Bidadari Jalang. Pada saat itu, Gila Tuak sengaja diam tak ikut menyerang Suto, sebab ia ingin mengetahui gerakan jurus yang digunakan Suto. Nanti, ia pun yakin kekuatan aneh yang membuat kedua kakinya bagai tertancap kuat di tanah itu pasti datang dari ulah orang yang sama. Dalam hati, Gila Tuak menggerutu sendiri. Sial, ternyata tidak mudah mendapatkan bocah tanpa pusar itu. Ada-ada saja perintahnya. Bocah sinting itu ternyata punya kekuatan keramat tersendiri. Kalau dia berhasil mewarisi ilmu-ilmuku, sudah pasti dia akan menguasai rimba persilatan. Dia akan menjadi seorang pendekar tanpa tanding. Karena keberadaannya yang tanpa pusar alias tidak punya udel itu telah mewarisi kekuatan keramat. Di antaranya, ia tidak mudah lelah, napasnya panjang dan otot-ototnya pun kuat. Sayang sekali kalau sampai ia jatuh di tangan manusia sesat dan dikuasai oleh orang-orang dari golongan hitam. Saat itu, bocah tanpa pusar mengusap-ngusap dagunya yang tanpa selembar rambut pun. Tapi sepertinya ia merasa mempunyai jenggot yang sedikit panjang. Gerakan matanya liar dan nakal bersama senyum orang dewasa yang dibawakannya.
Pada waktu bidadari jalang melancarkan pukulan jarak jauh yang tidak terlalu berat ukurannya, Suto melenting ke atas dan bersalto 1 kali. Kemudian dari posisi yang sedang bergerak turun itu, ia menghentakkan kedua tangannya ke depan ke arah bidadari jalang. Semburan api meluncur dari kedua telapak tangan Suto. Hampir saja semburan itu mengenai rambut bidadari jalang. Untung saja perempuan itu segera melompat ke belakang dalam gerakan salto juga. Gila Tuak terperanjat, hatinya seketika itu berkata, "Edan, itu jurus tapak Bromo." Segera mulut si Gila Tuak berseru pada bidadari jalang dari tempatnya berdiri. "Nawang, mundurlah. Lekas, berdiri di belakangku, Nawang." Dengan nada suara Gila Tuak yang tegang, firasat Nawang Tresni alias bidadari jalang itu mengatakan bahwa dirinya dalam ancaman yang membahayakan. Agaknya si Gila Tuak benar-benar mempunyai keputusan yang harus dipatuhi. Maka dengan gerakan melayang tinggi, kaki satu lurus menendang ke samping ke arah kepala Suto yang saat itu juga kembali melayang untuk menyerang bidadari jalang, berusaha tiba di dekat Gila Tuak. Tendangan samping yang terbang itu meleset pada sasarannya, karena tubuh Suto berhasil merunduk. Pada saat tubuh bidadari jalang terbang di atas kepalanya, tangan kiri Suto menghentak ke atas dan tepat mengenai paha bidadari jalang. Hush, plok! Bidadari jalang tidak merasakan sakit, namun merasa kaget dan geli. Ia seperti mendapat godaan dari tangan iseng seorang lelaki dewasa. Hatinya berdesir dan deg-degan. "Ih, dia kurang ajar padaku, Gila Tuak. Dia bukan Suto. Aku mengenal jurus tapak Bromo tadi. Ih, dia mau memancing gairahku. Karena dia malaikat tanpa nyawa." "Hah?" Bidadari jalang terkejut. "Bukankah malaikat tanpa nyawa itu sudah kau bunuh?" "Benar. Tapi murid malaikat tanpa nyawa itu masih penasaran, ingin membalas dendam atas kematian gurunya padaku. Satu-satunya murid dari malaikat tanpa nyawa adalah Cadaspati. Ia menguasai ilmu tapak Bromo dan inti neraka. Ilmu inti neraka bisa disusupkan ke tubuh seseorang dari jarak jauh dan orang itu jadi mewakili dirinya. Suto jadi sasaran untuk melancarkan serangan dendamnya padaku. Jangan kau ikut campur dulu, Nawang. Diamlah di belakangku. Dia perlu ku hadapi sendiri, biar tak timbul korban lain." Sambil bergerak ke belakang Gila Tuak, bidadari jalang membenarkan kata-kata Gila Tuak itu di dalam hatinya. Bahkan di dalam hati pula perempuan itu berkata, "Pantas bocah itu mampu membuatku terpental sebelum ku pegang." Rupanya Cadaspati yang mengendalikan Suto dari jauh. Tapi di mana ia bersembunyi? Sejak tadi, tak kulihat orang bersembunyi di sekitar sini. Licik. Ia sengaja menggunakan raga bocah tanpa pusar itu, karena ia tahu bahwa aku dan Gila Tuak tidak berani melukai atau membunuh Suto. Dalam keadaan seperti itu, maka Cadaspati merasa punya perisai sendiri dalam melakukan penyerangannya pada Gila Tuak. Terbayang dalam benak si bidadari jalang pada saat ia bertemu dengan malaikat tanpa nyawa dan Cadaspati di lereng Gunung Layon. Pertemuan para tokoh terjadi di lereng gunung itu. Dari partai pengemis, diwakili oleh si bongkok pencabut uban. Dari partai pengembara, diwakili oleh pendekar Gusi Bedara. Dari partai pertapa sakti, diwakili oleh Resi Dewa Tembang. Dari partai pelacur sakti, diwakili oleh Nyai Ganjen Pemikat. Dari partai Banci Keramat diwakili oleh Mahesa Gincu, dan dari partai perampok diwakili oleh malaikat tanpa nyawa yang selalu didampingi Cadaspati, serta tokoh-tokoh lainnya pun hadir termasuk bidadari jalang dan si Gila Tuak. Dalam pertemuan memilih tanding untuk melawan 3 pendekar Tibet itulah bidadari jalang bertemu dengan Cadaspati. Bertubuh kurus kering, rambutnya panjang acak-acakan, matanya cekung, jenggotnya abu-abu, bersenjata cambuk 3 lidah. Gerakannya begitu gesit, sehingga bidadari jalang merasa maklum jika kali ini
bocah tanpa pusar itu mampu bergerak segesit belut putih. Tak heran juga jika Suto sebentar mengusap dagunya, karena yang hadir dalam raganya adalah ilmu dan gerakan Cadaspati yang senang mengusap-usap jenggot kelabunya. Bahkan, Bidadari Jalang tidak merasa heran lagi melihat Suto kembali melancarkan pukulan jarak jauhnya ke arah Gila Tuak. Dan pukulan tanpa bentuk, tanpa wujud, serta tanpa hawa itu berhasil ditangkis oleh Gila Tuak dengan memutarkan tongkatnya di bagian depan. Pukulan itu terbuang ke samping, menghantam batang pohon kelapa, membuat pohon kelapa itu kering seketika tanpa membuat buah-buahnya jatuh. Bahkan selembar daunnya pun tak ada yang berguguran ke tanah. Benturan tenaga dalam yang sempurna dengan batang kelapa itu hanya menimbulkan bunyi seperti sarung dikibaskan di udara. Dengan tanpa menggerakkan kaki, Gila Tuak ganti menghantarkan ujung tongkatnya ke arah gundukan batu karang. Dari ujung tongkat itu, buah sinar merah membara meluncur menghantam gundukan batu karang, lalu memantul balik dalam bentuk sinar putih perak yang menghantam tubuh Suto dari belakang. Suto tersentak ke depan, mestinya jatuh tersungkur, namun ia begitu lincah hingga dapat berguling di tanah dan dalam waktu dekat sudah berhasil berdiri lagi dengan satu lentingan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Kedua kaki bocah itu menapak mantap bagaikan kedua kaki orang dewasa yang kekar. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan antara Suto yang dikendalikan Cadaspati melawan Bidadari Jalang dan Gila Tuak? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.